Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, masuk. Masuk, Neng. Duduk. Saya Gina, Pak, dari Ya. Gibas. Kebetulan saya Sri Kandi di Gibas. Ngobrol sebentar nggak apa-apa, Pak? Boleh, Neng. Perihal kepemimpinan Bapak yang sudah 2 tahun. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain ke Bapak. Boleh, tidak apa-apa. Tidak perlu baca Terima kasih, ya. iya, nggak apa-apa. Pertama-tama, Pak Kades terasa kan sudah 2 tahun nih Ya, memimpin Desa Jalan Cagak. Betul. Kira-kira apa saja yang belum tercapai dan yang sudah dilaksanakan, program-program yang Bapak rencanakan sebelumnya? Terima kasih sebelumnya kepada Sri Kandi, Nagina, yang sudah mau mampir ke kantor saya, yaitu kantor Desa Jalan Cagak. Jadi begini, Neng, pada kedua tahun kepemimpinan saya ini, 2 tahun ini, saya merasa masih banyak kekurangan karena ada beberapa program dan yang akan saya laksanakan banyak yang belum bisa dilaksanakan. Karena apalagi sekarang dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, saya dengan semua unsur elemen lembaga yang ada di desa berusaha bagaimana mewujudkan program-program yang dari pemerintahan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi inti dari dulu visi misi saya itu adalah saya berusaha yang penting pelayanan terhadap warga. Itu pelayanan terhadap warga. Saya berharap pada kepemimpinan saya menjadi kepala desa Jalan Cagak kali ini, warga desa Jalan Cagak khususnya merasa mempunyai seorang kepala desa. Itu saja. Jadi saya lebih titik berat ke sana dulu. Pelayanan, alhamdulillah saya berusaha melayani semua warga. Saya selalu ada dimanapun mereka membutuhkan saya, meninggal, sakit atau apapun itu juga, saya akan selalu berusaha untuk melayani mereka. Artinya dengan seperti ini mereka merasa bahwa mereka mempunyai seorang kepala desa. Begitu, Neng. Kepala desa yang turun langsung ya, Pak ya? Nah, itu. Jadi bukan pencitraan ini. Iya. Gitu ya. Jadi program-program Bapak yang belum terselesaikan, mudah-mudahan Bapak sudah merasa, sudah berusaha semampu mungkin, mudah-mudahan warga masyarakat Jalan Cagak merasa gitu ya. Iya, Pak? betul. Yang kedua nih, Pak, yang menjadi motivasi Bapak yang begitu semangat untuk mewujudkan Desa Jalan Cagak sebagai desa juara itu apa, Pak? Motivasinya? Motivasi saya yang begitu semangat saya mengembar-gemborkan Jalan Cagak juara itu kan jujur, adil, ramah dan agamis. Karena apa? Warga kami ini ternyata masih hidup gotong royong. Sifat gotong royong mereka masih ada. Itu yang membuat dan memicu motivasi saya untuk melaksanakan apa yang menjadi slogan Desa Jalan Cagak Juara. Saya berusaha untuk transparan, akuntabel, karena dalam hal ini kebanyakan, dalam tanda kutip, tidak semua kepala desa mereka tidak berusaha untuk terbuka, transparan terhadap. Nah, saya ini berusaha untuk seperti itu. Kenapa? Karena pertama, ketika kita terbuka dan transparan kepada seluruh warga masyarakat tidak akan menuduh kepala desa ataupun pemerintahan desa menggunakan anggaran yang dari negara itu diselewengkan. Itulah. Jadi intinya motivasi menjadi juara ini adalah karena diawali memang dari animo masyarakat dalam bergotong royong Di Desa Jalan Cagak ini masih besar. Kita buktikan kemarin pada waktu COVID-19 pertama melanda pandemi ini, semua berbondong-bondong menjaga wilayahnya masing-masing, walaupun pada dasarnya Desa Jalan Cagak tidak sedikit pun menganggarkan anggaran COVID-19 dari dana desa. Betul. Nah, inilah yang menjadi pemicu dan motivasi saya. Ternyata warga
Desa Jalan Cagak masih Punya ada rasa gotong royong ya, Pak, ya. Itu. Jadi Jadi kami semakin tidak memacu. ingat, Desa Jalan Cagak tidak sedikit pun menganggarkan. Kemarin kita habis 44 juta itu semua hasil dari swadaya masyarakat dan dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Jalan Cagak. Begitu. Oh, jadi karena sudah didasari warga Desa Jalan Cagak terlihat gotong royongnya sangat kuat ya Pak. Jadi motivasi jadi Desa Jalan Cagak juara semakin menggebu gitu. Iya, betul. Yang ketiga Pak, saya kan sering memperhatikan nih Pak, Bapak itu maaf sepak terjangnya gitu. Selama ini baik skala kecilnya di wilayah kecamatan mungkin kemudian bisa kabupaten bahkan provinsi. Bapak nih sering bekerja nih demi membela kepentingan warga begitu lugas dan berani. Itu yang saya lihat gitu ya Pak ya. Apa yang menjadi resepnya gitu Pak? Kiatnya gitu Pak, kiatnya. Sebenarnya bukan berarti lugas dan berani sebenarnya. Jadi intinya begini aja Nay. Saya diberi amanah menjadi kepala Desa Jalan Cagak itu artinya merupakan bagian takdir dari Allah SWT. Ini semuanya campur tangan. Manusia hanya melakukan satu proses pencalonan atau itulah saya bentuk tim sukses dulu. Iya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak saya menjadi kepala desa, apa boleh buat? Iya betul. Nah, walaupun pada dasarnya dulu pernah mungkin yang mendengar ya, Ya. saya beda 3 sampai di demo gitu ya. Ya. Tapi Allah berkehendak bahwa saya harus menjabat menjadi kepala desa. Nah itu intinya. Bahwa saya percaya ketika saya berani untuk membela kepentingan warga, saya rela demi Allah Rasulullah, saya rela dicopot jabatan asal untuk membela kepentingan warga saya. Saya tidak artinya saya tidak takut. Silakan. Artinya saya mempercayai bahwa apa yang menjadi jabatan saya menjadi kepala desa sekarang ini adalah milik Allah. Jabatan hanya sementara. Ketika nanti saya balik lagi ke warga, ya api ajan yang dulu lagi, Iya. bukan menjadi kepala desa. Itu. Jadi intinya saya berpesan kepada siapapun, jabatan itu adalah pilihan. Jangan takut jabatanmu dicopot. Ketika Allah harus mencopot pada hari ini, saya rela. Tapi ketika Allah masih memang mempercaya saya menjadi kepala desa, saya pun rela, saya ikhlas. Saya akan jalankan tugas ini sebagai amanah dari Allah. Itu intinya, Neng. Oh, jadi Bapak terlihat lebih tegas dan berani itu karena Bapak yakin apa yang Bapak lakukan itu tulus dari hati itu kali ya Pak Betul. ya. Saya karena Jadi terus apapun membela tulus. warga dan Nah. bukan urusan perut saya. Nah, betul, tapi Pak. urusan keluarga. Begitu, Neng. Nah, saya kan juga tahu ya Pak ya Ya. sepak terjang Bapak dari awal. Selanjutnya nih Pak, sekali lagi nih Pak, saya mau nanya nih, mohon maaf tapi ya Pak, bukan saya mengingat-ingat kembali flashback Bapak dulunya, entah sepak terjang Bapak setelah menjabat ataupun sebelum gitu ya Pak. Soal di media sosial Pak, kebetulan saya salah satu Pak followers Bapak. Akan tetapi saya penasaran nih Pak, apa yang membuat Bapak begitu berani, sama saja sih Pak, cuman ini ke yang berita viral kemarin loh Pak, begitu berani dan lantang mengutarakan keluhan warga Bapak. Jadi mengatasnamakan warga Bapak itu apa yang membuat nurani Bapak begitu berani? Jadi begini, kembali lagi, saya dipilih oleh warga masyarakat. Jadi saya seolah-olah ditunjuk oleh mereka sebagai wakil. Ingat, kepala desa bukan pejabat, tapi kepala desa adalah menjadi pelayan masyarakat. Sekali lagi, apapun bentuknya, kepala desa bukan pejabat, tapi pelayan. Nah, disitulah saya menempatkan diri ketika orang yang harus dilayani oleh saya sebagai kepala desa. Artinya merengek-rengek. Bagaimana ini Pak? Saya harus bagaimana ini Pak? Kan begitu warga. Artinya di sanalah hati nurani saya tergerak. Apapun yang menjadi nanti konsekuensinya saya harus dicopot atau apa, saya sudah terima. Karena saya merasa sudah menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari warga. Itu makanya sekali lagi ingat, jangan takut dengan jabatan. Karena jabatan itu titipan Allah. Kalau tahu besok-besok saya harus menjadi seorang pengacara lagi atau apa, ya tidak apa-apa. Memang mungkin itu jalan hidup saya. Begitu aja. Kalau 2 pertanyaan lagi boleh nggak Pak? Boleh. Penasaran lagi nih saya loh Pak.
kok bisa ya nih Bapak begitu dekat dengan warga Pak, termasuk saya salah satunya ya, dan seolah-olah tidak ada penghalang gitu. Seorang kan sekarang orang tuh Pak kayak segen gitu ya, tapi di yang saya lihat tuh Bapak tuh nggak ada batasan gitu Pak, nggak ada penghalang antara pejabat lah, kita katakan pejabat walaupun bukan tadi kata Bapak ya, aparatur desa dengan masyarakat tuh Bapak terlihat dekat sekali. Apa yang membuat Bapak merasa kok bisa tidak ada rasa saya harus lebih begini begitu Pak? Nah itulah balik lagi bahwa sekali lagi ketika nanti saya sudah tidak menjadi kepala desa, berarti saya akan kembali lagi ke warga, menjadi Aki Hajan yang dulu lagi dan bukan siapa-siapa lagi. Ingat, jabatan itu ada batasnya. Akan tetapi ketika kita kembali kehidupan ke warga masyarakat, kita akan kembali menjadi anggota masyarakat. Itu yang memotivasi saya. Sekarang begini Neng, saya datang kepada yang meninggal, kemudian saya ikut gotong, bukan berarti saya pencitraan. Dan bukan musimnya untuk pencitraan. Betul. Karena saya jadi kepala desa sudah, gitu kan, sudah menjabat di Jalan Cagak sudah, mau apa lagi untuk pencitraan? Tapi itu adalah sebagai bukti bahwa kapanpun, siapapun, dimanapun akan mengalami seperti itu. Orang akan meninggal, akan digotong. Tidak mungkin orang ketika meninggal mau datang sendiri ke mana-mana gitu. Itu adalah simbol yang saya ciptakan terhadap keluarga bahwa hey, saya ini pelayan kamu, saya bukan pejabat kamu. Kapanpun kamu memerlukan saya siap. Begitu. Agar tidak ada batasan. Agar gitu ya, tidak Pak, ada ya? batasan. Begitu Neng. Nah ini yang terakhir nih Pak. Ya. Ini pertanyaannya sekaligus pertanyaan yang viral juga Pak. Ya. Apakah Bapak ada niatan untuk melanjutkan 2 periode menjadi Kades Jalan Cagak atau 3 mungkin Pak? Bagaimana? Kalau untuk sekarang ini Neng, 2 atau 3 periode saya tidak ada kepikiran. Saya pertama hanya ingin membereskan dan menyelesaikan tugas saya 1 periode ini. Kemudian untuk 2 periode kayaknya saya tidak akan. Saya tidak akan untuk menjadi 2 periode Kades Jalan Cagak. Akan tetapi saya ingin lebih tinggi lagi dibanding Kades. Begitu. Harus begitu kan orang? Iya benar Pak. Iya cita-cita kan Iya buat betul. saya. Kata Betul. ini idola saya almarhum Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah begitu. Jadi untuk 2 periode mungkin tidak lah. Tidak. Saya hanya ingin mungkin melenggang lagi yang lebih tinggi. Entah itu siapa, jadi apa kayak yang penting lebih tinggi dari Kades saja gitu. Gitu. Kalau sekarang Cagak 1 siapa tahu nanti jadi Subang 1 ya Pak. Amin. Bisa jadi. Subang 1 kalau enggak T2 juga enggak apa-apa. Nah, T2 bisa. Ya. Oke, waktunya pertanyaan apa yang menjadi sedikit mewakili juga mungkin ya Pak ya, warga masyarakat Bapak mungkin gak ada yang berani bertanya, diwakili oleh saya sudah terjawab. Semoga Jalan Cagak semakin juara, apapun niatan Bapak ke depannya semoga diridhoi Allah. Amin. Semoga semakin sukses. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Maka Neng, ya.